Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan pertama ini adalah konsep manajemen keperawatan sebenarnya. Yang pertama, pengertian manajemen. Jadi yang pertama dari Mary Parker Follett. Manajemen itu seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Makanya manajemen itu artinya kan memanage. Tidak mungkin seorang manajer, seorang pimpinan itu bekerja sendiri. Maka dia harus mengatur, setiap orang dikasih porsi supaya organisasi bisa berjalan sesuai dengan target organisasi. Nah, ini dikatakan sebagai bekerja melalui orang lain. Yang kedua dari Griffin. Kalau Griffin itu menganalisis manajemen dari segi proses. Jadi manajemen itu adalah perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pengontrolan untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Kedua pengertian ini kalau kita matchingkan menjadi konsep di keperawatan, maka cukup kita gabungkan saja. Proses bekerja melalui anggota staf keperawatan untuk memberikan aspek profesional dengan proses ini tadi ya, perencanaan, pengorganisasian, sampai dengan pengontrolan. Bapak manajemen dunia itu Henry Fayol. Proses fungsi manajemen itu ada 5. Planning, organizing, commanding, coordinating, controlling. Nah ini diringkas oleh Terry menjadi 4 atau terkenal dengan sebutan POA. Yang terkenal ini POA. Jadi P itu planning. Planning itu artinya perencanaan ya. Yang kedua organizing. Organizing itu pengorganisasian ya. Yang ketiga actuating. Actuating itu pengarahan. Actuating itu adalah gabungan antara commanding dengan coordinating. Saya ulang. Actuating itu adalah gabungan antara commanding dengan coordinating. Disingkat oleh Terry dari Henry Fayol menjadi actuating. Bahasa Indonesianya artinya pengarahan. Dan yang terakhir, controlling. Dalam kurung bahasa Indonesianya evaluasi atau pengendalian. Ini kalau saya jabarkan secara lebar seperti ini bagian-bagian. Kita masuk di planning adik-adik sekalian. Di planning ini ada 4 komponen. Yang pertama perumusan filosofi, visi, misi, dan tujuan. Apa itu filosofi? Apa itu visi? Nanti lihat di modul saya ya. Yang kedua adik-adik, menyusun kebijakan. Jadi kamu nanti kalau jadi kepala ruangan, jadi pimpinan, disiapkan dulu sebelum bekerja. Aturan seragamnya bagaimana, aturan kepegawaian bagaimana, gajinya ikut aturannya siapa. Terus kalau dinas itu kalau pagi jam berapa, pulangnya jam berapa. Kalau siang itu, kalau sore itu mulai dinas jam berapa, pulangnya jam berapa. Ini harus disusun secara detail dalam bentuk peraturan. Sehingga kamu sebagai pemimpin nanti, Anda tidak berpikir subjektif, tapi Anda berpikir objektif. Kalau ada kesalahan dari staf, Anda cukup mengatakan, Dek, aturannya tidak begini ya, tak kasih 1 minggu, seragammu ini tidak boleh begini. Harus dirubah ya, minggu depan saya tidak mau tahu, pokoknya aturannya begini. Begitu. Gaji juga begitu, sama. Dan lain-lainnya, ada aturannya, tidak boleh subjektif. Karena ini organisasi. Nah, yang nomor 3,
menyusun standar kinerja. Nah, apa bedanya kebijakan dengan standar kinerja? Kalau kebijakan berbau umum, biasanya milik rumah sakit. Tetapi kalau standar kinerja itu berbau profesi. Maka standar kinerja itu ada dua, SOP sama SAK. Ini nanti masuk di soal ya. SOP adalah standar operasional prosedur. SAK adalah standar asuhan keperawatan. Jadi saya ulang, penyusunan standar kinerja bentuknya ada dua, SOP sama SAK. Oke. Yang keempat D, pengembangan sistem informasi manajemen. Ini dalam bentuk aplikasi ya. Piye caranya ruanganmu menjadi modern, gimana caranya rumah sakit dikenal masyarakat, gimana cara komunikasi antara bagian cepat. Itu nanti pakai aplikasi. Wes, ini kita sebut planning. Ini disiapkan dulu sebagai kepala ruangan. Jangan bekerja dulu. Wong belum ada alatnya kok bekerja, nanti kamu bingung. Maka mungkin di minggu-minggu pertama itu Anda membuat ini dulu, visi misinya dulu, kebijakannya pakai apa aja ya, standar operasi, standar kinerjanya sudah siap belum. Nah, terus nanti cara kerjanya pakai sistem apa. Nah, itu kalau sudah siap, kita masuk di organizing. Organizing itu artinya pengaturan. Struktur ruangan bagaimana, gitu ya. Daftar dinas ruangan nanti bagaimana, gitu ya. Daftar pasiennya bagaimana. Itu nanti kita sebut organizing. Wes. Berikutnya, actuating, pengarahan ya. Nah, di pengarahan itu proses perencanaan sampai dengan organizing ini dikawal. Dikawal oleh seorang pimpinan. Memberikan motivasi, manajemen konflik di ruangan nanti bagaimana agar tidak terjadi konflik, ada supervisi, ada delegasi, ada operan, ada pre-conference, ada post-conference, ada rode keperawatan. Yang terakhir controlling ya. Controlling itu evaluasi deh. Anda sudah merencanakan, Anda sudah mengatur, Anda sudah mengkawal atau mengarahkan. Setelah itu dikontrol, dievaluasi. Lah kontrol itu bisa bulanan, ya toh, bisa 3 bulanan, bisa 1 tahun sekali. Bentuknya apa Pak? Audit. Ono audit struktur, ada audit proses, ada audit hasil. Caranya gimana Pak? Buat standar dulu sebelum kontrol, buat list dulu, setelah punya list, baru nanti dibiji. Ya. Terima kasih, sukses selalu, langsung lihat di WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.